Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana tidurnya semalam? Sudah cukup nyenyak? Semoga ya. Jadi hari ini kita sudah segar kembali ikut sekolah minggunya. Dan kita akan segera memulai, kita akan buka dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita dari sekolah minggu Sinai, namanya Kaleb. Ya. Nah, kita ambil sikap doa dulu ya. Kaleb siap-siap ya. Udah siap berdoa? Oke, Kaleb silahkan pimpin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami bisa berkumpul melalui ibadah online ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami bisa mengikuti ibadah online ini untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kaleb sudah pimpin kita berdoa. Nah, hari ini kita kembali menikmati pagi. Kita menikmati matahari yang bersinar ya, karena Tuhan yang berikan pada kita semuanya. Kita akan nyanyikan sama-sama Selamat Pagi Tuhan. Masih apa gerakannya? Boleh dengan gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung menyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Ya, kalau kita lihat matahari, kita lihat diingatkan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ya. Ada burung, ada ciptaan Tuhan yang lain yang juga mengingatkan kita Tuhan masih ada untuk menyertai kita. Nah, lalu kalau misalnya ketika kita menghadapi yang tidak enak, apakah Tuhan tetap mengasihi kita? Hari ini kita mau belajar ya tentang itu. Sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk disiapkan Alkitabnya dulu. Sudah? Nah, sekarang dibuka Yohanes 11. Ya, ditandai ya, Yohanes 11. Kitab Perjanjian Baru nomor berapa? Nomor 4. Oh, dicari. Oke. 11 ayat 1 sampai 44. Nanti lengkapnya bisa dibaca sendiri ya. Kita akan bersama-sama belajar dari firman kita hari ini. Sebelumnya Bu Ina mau tanya nih. Apa nih? Oh, ada yang tahu? Es krim ya. Siapa yang suka es krim? Kalau kita sedang jalan di toko atau mamah pas pergi kita pesen, "Mah, kalau lihat es krim di toko, aku titip ya." Kalau mamah jawabannya, "Beres, oke, mamah belikan." Pulangnya mamah bawa es krimnya. Wah, seneng ya. Tapi kalau mamah jawabnya, nanti nggak usah beli dulu. Apa yang kalian pikir? Mama nggak sayang kalian? Mama jahat? Kok nggak beliin es krim? Nah, kita tanya ya alasannya. Kenapa kok nggak beliin? Mama mungkin punya alasannya ya. Nah, kita juga belajar itu hari ini dari apa yang dialami 3 bersaudara. Mana jarinya 3 ya? 3 bersaudara. Ada Maria, Marta, dan Lazarus. 3 bersaudara ini tinggal di Betania. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus.
Tapi suatu hari Lazarus sakit. Sakitnya bukan sakit biasa sepertinya ya, sakitnya parah. Jadi Maria dan Marta sedih sekali. Lalu mereka mengutus orang untuk memberitahu Tuhan Yesus. Mereka berharap kalau Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus pasti nanti akan segera datang menyembuhkan Lazarus. Bukankah Yesus mengasihi Lazarus? Bukankah Yesus punya kuasa menyembuhkan? Lalu orang ini pergi ke Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat apa yang dijawab Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita baca ya ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kok Tuhan Yesus jawab begitu ya? Apa artinya? Apa maksudnya? Dan setelah Yesus bicara begitu, Yesus tidak segera berangkat ke tempat tinggal Lazarus dan saudaranya. Di mana tadi tempat tinggalnya? Ayo, masih ingat? Di Betania ya. Yesus tidak segera berangkat ke Betania, tapi malah menunggu 2 hari. Karena seperti yang dikatakan Yesus tadi, lewat penyakit Lazarus ini nanti Allah akan dimuliakan. Anak Allah yaitu Yesus sendiri akan dimuliakan. Tentu saja Maria dan Marta yang menunggu bingung, nggak ngerti ya. Murid-muridnya juga tidak mengerti kenapa Yesus tidak segera datang. Dan terjadilah seperti itu anak-anak semua. Yesus mengajak muridnya setelah Lazarus meninggal. 4 hari, berapa hari? 4 hari Lazarus sudah meninggal, Yesus baru datang. Begitu Yesus datang, Yesus disambut oleh Marta. Apa yang dikatakan Marta? Kita lihat ya di ayatnya ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, Marta ada rasa kecewa. Kenapa ya Yesus tidak menuruti keinginan hati mereka? Lazarus sakit, Yesus datang, Lazarus sembuh. Mengapa? Mengapa Lazarus meninggal, baru Tuhan Yesus datang? Nah, lalu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kamu percaya atau tidak? Marta menjawab, aku percaya Tuhan. Nah, setelah itu Yesus juga menemui Maria yang masih di rumah. Marianya juga menangis dengan orang-orang sekitarnya menangis. Mereka sedih hatinya. Yesus juga sedih ya melihat Maria, Marta dan orang-orang yang harus menangis sedih melihat kematian dari Lazarus ini. Tetapi Yesus tahu itu harus terjadi karena lewat penyakit Lazarus yang menyebabkan Lazarus meninggal, Allah akan dimuliakan. Nah, ketika itu Maria juga menyatakan kesedihannya di ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, sama seperti Marta tadi, Maria juga ada kecewa. Kenapa? Kok Tuhan tidak datang ketika Lazarus masih sakit dan disembuhkan? Mereka belum mengerti bagaimana cara Tuhan mengasihi orang yang dikasihinya. Nah, setelah itu Yesus mengajak mereka pergi ke kubur. Dan di sana tadi Lazarus sudah dikubur berapa hari tadi? Ada yang ingat? Ya, 4 hari di dalam kubur. Yesus datang ke kubur, lalu Yesus mengatakan, buka kuburnya. Batunya disuruh membuka. Dan Marta langsung bilang lagi, Tuhan, Lazarus sudah dikuburnya 4 hari, nanti bau. Tapi Tuhan sekali lagi mengingatkan Marta di ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, Yesus mengingatkan Marta untuk percaya supaya Marta nanti bisa melihat kemuliaan Allah. Percayalah pada yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu batu itu dibuka. Ketika batu itu dibuka, masih diam-diam saja. Ya. Lalu Yesus berkata kepada Bapanya di surga, supaya orang percaya kepada Yesus, maka Yesus mengatakan, Lazarus keluarlah. Wow, Lazarus tadi sudah meninggal belum? Sudah. Meninggalnya berapa hari? 4 hari. Orang meninggal bisa jalan enggak? Tidak bisa. Tapi Yesus memanggil Lazarus. Lazarus keluarlah. Yang di luar gua juga nunggu-nunggu ya. Siapa yang keluar ya? Siapa yang keluar ya? Dan betul anak-anak semua. Lazarus keluar. Dia keluar masih dengan kain kafan yang membungkus badannya. Kain peluh yang menutupi mukanya. Dan kehidupan yang diberikan Tuhan itu hidup yang benar-benar hidup. Lazarus yang hidup, betul-betul hidup seperti semula, seperti ketika dia belum meninggal ya. Lalu Yesus mengatakan dibuka kainnya, biar dia pergi seperti biasa. Ya. Wow, orang-orang melihat ini luar biasa ini. Belum pernah mereka melihat ada orang meninggal dibangkitkan. Luar biasa. Mereka percaya, mereka memuji Tuhan. Dan betul, lewat penyakit Lazarus, lewat hal yang mungkin tadinya membuat orang-orang sekitarnya sedih. Tapi kemudian kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti tadi, ya, anak-anak tadi ya, ketika Mama belum belikan es krim, mungkin ada alasannya ya. Wah, sekarang belum waktunya. Sering hujan, nanti kamu mudah batuk atau pilek. Atau mungkin memang anak-anak sedang sakit. Jangan, nanti kalau malah jadi nambah sakitnya ya. Jadi kalau kita percaya Papa Mama pengasih kita, pasti apa yang dilakukan itu kita percaya juga untuk kebaikan kita. Dan kita berterima kasih kepada Papa Mama. Demikian juga kalau kita percaya Allah mengasihi kita, kita percaya apa yang Tuhan lakukan untuk kebaikan kita, sehingga kita juga bisa memuliakan Allah. Nih contohnya, Bu Ina kasih lagi ya. Kalau misalnya anak-anak sedang sakit, sedih enggak? Wah, kenapa aku yang sakit? Orang lain enggak sakit, aku kok sakit ya? Tetapi ketika kita sakit, kita merasakan orang tua, papa, mama merawat kita. Mungkin ada adik yang masih kecil malah bawakan makanan atau minuman kita. Kita merasakan kasih orang-orang sekitar kita yang merupakan bentuk wujud kasih Allah buat kita. Lalu kita disembuhkan, kita bersyukur dan kita bisa melihat kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ada lagi yang setiap hari kita lihat, tadi kita nyanyikan ya. Matahari bersinar, ya. Setiap hari kita lihat matahari, biasa Bu Ina matahari ya. Tapi kalau kita percaya Allah yang membuat matahari, matahari yang jumlahnya berapa yang untuk menyinari bumi? 1 ya, matahari bumi cuma 1. Jauh tinggi di sana. Bisa menyinari bumi, bisa membuat kehidupan di bumi, ya. Tanaman bisa tumbuh, manusia tidak kedinginan. Luar biasa mataharinya. Kalau kita percaya matahari yang diciptakan Allah, berarti kita melihat luar biasanya Allah, betapa mulia Allah yang menciptakan matahari. Ya, jadi kita bisa memuji Tuhan setiap saat lewat apa yang kita lihat sehari-hari. Di situ ada Allah. Di kucing kita ada Allah yang menciptakan. Di orang tua yang mengasihi kita, ada Allah yang mengasihi kita. Di teman-teman yang bisa bermain bersama dengan kita, kita juga bisa melihat kasih Allah. Dan sehingga membuat kita memuliakan Allah. Ya, nah untuk mengingatkan firman kita hari ini, kita akan juga menghafalkan ayat hafalannya dari Yohanes 11 ayat 40.
Ya, nanti kita menghafalkan ya sama-sama. Sekarang ada teman kita juga dari Sekolah Minggu Sinai sudah menghafalkannya. Namanya Kai. Ayo kita sama-sama menghafalkan sama Kai ya. Silahkan Kai. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ya, sudah hafal? Yohanes 11 ayat 40. Sekali lagi ya, sekarang gantian. Kita akan menghafalkan dengan teman kita, Niki dari Sekolah Minggu Sinai. Ayo Niki. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Oke, terima kasih Kai, terima kasih Niki. Dan teman-teman yang lain di rumah nanti juga bisa ya untuk menghafalkan ayatnya. Sehingga kita senantiasa diingatkan untuk percaya, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah dan memuliakan Allah senantiasa dalam hidup kita. Dari pagi sampai siang sampai kita tidur. Besoknya lagi juga begitu, karena kita percaya pada Allah. Nah, kita akan menutupnya dengan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan tutup sekolah minggu kita pagi ini dengan berdoa. Ayo, kembali kita sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah pagi ini kami boleh bersama-sama sekolah minggu memuji nama Tuhan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih Tuhan yang boleh dinyatakan pada kami setiap hari. Kalau kadang kami belum mengerti bagaimana cara Tuhan mengasihi kami, biarlah kami boleh memegang satu hal. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Sehingga itu boleh membuat kami senantiasa bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami, bahkan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sampai ketemu lagi di sekolah minggu online GKI Coidan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.